Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, kita masih bisa menjalankan Saum Ramadan di hari ke-1441 Hijriah. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami informasikan, alhamdulillah hari ini Rumah Zakat dan juga DKM AHM menyelenggarakan virtual event karena memang kita sedang ada di pandemi corona, sehingga acara penyerahan bantuan program Ramadan dari DKMH AHM bekerjasama dengan Rumah Zakat dilakukan secara virtual, live di YouTube channelnya Rumah Zakat. Jadi untuk Bapak Ibu, para penerima manfaat bantuan dari DKM AHM dan juga para muzaki dari karyawan AHM bisa langsung menyaksikan acara hari ini penyerahan bantuan program kebahagiaan Ramadan dari DKM AHM di YouTube channelnya Rumah Zakat. Baik, kita awali acara hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyapa dulu satu-satu ya. Alhamdulillah hari ini juga virtual event kita dihadiri oleh pihak dari AHM dan juga dari Rumah Zakat. Yang pertama ada Ketua DKM AHM, Bapak Ustadz Agus Wahyu. Assalamualaikum Pak Ustadz Wahyu. Pak Agus Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita juga akan menyapa perwakilan dari manajemen AHM, Bapak Setia Surahmadia. Assalamualaikum, Pak Setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak Setia? Sehat, alhamdulillah, Bu Murni. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah hadir di acara virtual event hari ini. Selanjutnya juga kita akan menyapa Ketua Serikat Pekerja PT Astra Honda Motor, yaitu Bapak Taufik Hidayanto. Assalamualaikum Bapak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih juga Pak Taufik sudah hadir di acara virtual event hari ini. Dan yang terakhir ada Ibu Murni Alit Baginda, Direktur Program Rumah Zakat. Assalamualaikum Ibu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Tetap semangat ya kita. Semangat, alhamdulillah. Di hari ke-13 Ramadan, menuju final insya Allah di 10 hari terakhir Ramadan ya. Dan di hari ini juga kita akan menghadirkan beberapa para penerima manfaat dari program kebahagiaan Ramadan DKM HM. Ada perwakilan dari Bogor, ada juga dari Bekasi, ada juga dari Depok, dan juga pastinya dari Jakarta. Jadi hari ini akan ada penyerahan secara simbolis 120 paket kado lebaran yatim untuk anak asuh DKM AHM dan juga THR untuk keluarga almarhum karyawan dari AHM. Insya Allah mudah-mudahan acaranya lancar. Di akhir acara nanti akan ada tausiah dari Ustadz Rahmat Ilahi LC. Jadi kita nanti selain ada acara seremoni juga kita bersama-sama menuntut ilmu di sini. Insya Allah banyak manfaatnya. Baik, selanjutnya kita langsung saja mendengarkan sambutan yang pertama dari Direktur Program Rumah Zakat, Ibu Murni Alit Baginda. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat zakat, keluarga besar AHM, alhamdulillah hari ini hari ke-13 Ramadan dan kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan online saat ini. Tentu berbeda ya dengan kondisi biasa. Yang saya hormati Bapak Agus Wahyu, Ketua Dewan Masjid AHM. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari manajemen AHM, Bapak Setia Surahmadin. Kemudian dari Ketua Syarikat Pekerja, Bapak Taufik Hidayanto. Kemudian juga tak lupa keluarga besar AHM, para karyawan, para muzaki yang sudah menjadi bagian dari Rumah Zakat selama beberapa tahun ke belakang dalam program-program untuk membantu sesama. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat zakat, tentu ini sebuah kebahagiaan. Ada hal yang unik di Indonesia di masa kondisi pandemi kali ini. Karena di Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim, kali ini kita mengalami bulan Ramadan.
Tentu bulan yang tidak berkurang keberkahan dan kemuliaannya, walaupun kondisi saat ini tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia sedang berduka karena mengalami krisis kesehatan. Yang juga kita lihat dampaknya sudah mulai terasa di krisis sosial maupun ekonomi. Dan satu modal besar yang dimiliki Indonesia adalah gotong royong, kedermawanan, yang sudah diajarkan dalam agama kita sejak Rasulullah hadir ke dunia, dituntun melalui syariat-syariat bagaimana kita berbagi dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan proses serah terima bantuan berupa 120 kado lebaran yatim, kemudian THR bagi mereka yang membutuhkan. Bagi rumah zakat, kondisi saat ini tentu menjadi peluang besar untuk berbagi kebahagiaan bersama seluruh penerima manfaat. Terasa betul setiap hari saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan meminta uluran tangan dari setiap para dermawan. Tentu semua pihak merasakan dampak dari pandemi, tapi sedikitnya peluang berbagi ini selalu ada untuk kita. Dan alhamdulillah keluarga besar AHM saat ini di bulan Ramadan yang mulia ini masih memberikan bantuan-bantuan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada para manajemen, kepada pengurus DKM, kemudian kepada para muzaki karyawan-karyawan AHM. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran baik pada usaha yang dijalankan maupun pada kehidupan pribadi. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga keberkahan menyelimuti kita di bulan Ramadan ini. Kita mendapatkan berkah, ampunan, dan rahmat dari Allah sebagaimana yang dijanjikan. Bulan yang penuh mulia, dan mudah-mudahan kehadiran kita tetap memberikan kontribusi bagi sesama. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih besar. Terima kasih banyak untuk seluruh keluarga AHM. Semoga kolaborasi yang membanggakan ini dapat terus kita lanjutkan hingga kita bisa mendapatkan kabar bahagia, pandemik ini bisa berakhir, dan itu berkat uluran tangan dan saling membantu di antara kita semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Murni selaku Direktur Program Rumah Zakat atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua DKM AHM kepada yang terhormat Ustadz Agus Wahyu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mungkin yang saya hormati Bapak Setia Surahmadin, perwakilan manajemen Azhar Honda Motor, alhamdulillah bisa bersamai kita semuanya. Dan Bapak Taufik Hidayanto selaku Ketua PUK SPSI LEM Azhar Honda Motor, dan tak lupa yang kami hormati Ibu Murni Alit Baginda, manajemen Rumah Zakat Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, hari ini kita bisa kembali untuk kemudian berkumpul bersama melaksanakan sesuatu yang insya Allah rutin kita laksanakan di setiap bulan Ramadan. Semoga niat-niat ikhlas dari para musaki, niat ikhlas dari seluruh bagian yang berusaha untuk kemudian tetap menyelenggarakan acara ini dalam kondisi wabah ini insya Allah diterima oleh Allah SWT. Kita bersyukur dalam kondisi wabah seperti ini kita berjumpa dengan Ramadan. Harapannya dengan kita makin banyak beribadah kepada Allah SWT, Allah akan berikan ketenangan pada kita sehingga imun kita meningkat, sehingga kemudian Allah berikan kesehatan kita terhindar dari COVID ini. Dan kita bersyukur berjumpa dengan Ramadan, karena dengan Ramadan ini meningkat iman seseorang, dan semoga dengan meningkatnya iman kita semuanya, maka insya Allah salah satu dari tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa itu bisa terrealisir.
salah satunya adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara, yaitu orang-orang yang senantiasa mau berbagi, menginfakkan sebagian rezekinya fis-sara ketika dalam kondisi habis gajian, ketika dalam kondisi masih banyak simpanan, ketika di luar wabah, wad-dara, dan juga dalam kondisi yang berat, yaitu dalam kondisi kita sedang di wabah seperti ini, banyak krisis yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini. Moga-moga insya Allah kita semuanya Allah berikan kemudahan untuk bisa memberikan secercah harapan, secercah asa dari seluruh anak-anak kita. Saudara sekalian, hormat Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin, karyawan Asrarul Motor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara ini sebenarnya sudah kita laksanakan rutin. Biasanya memang kita biasanya di Masjid AHM. Cuma karena saat ini kita dalam kondisi pandemi wabah, maka kami mohon maaf dari Dewan Masjid AHM menyelenggarakannya jadi virtual. Insya Allah semata-mata dalam rangka untuk kemudian bisa melaksanakan acara ini secara tujuan tetap berjalan, tapi kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Ya, ada social distancing gitu ya, menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW, la diror wa la diror gitu ya, insya Allah. Jadi acara ini rutin sebagai salah satu rangkaian dari khidmat dari Dewan Masjid Asrarul Honda Motor, bahwa saat ini kita senantiasa memberikan beasiswa terhadap mantan anak karyawan Astra Honda Motor yang sudah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, yang telah banyak luar biasa memberikan kontribusinya orang tua mereka kepada Astra Honda Motor. Bisa jadi Astra Honda Motor bisa sebesar ini salah satunya dari kontribusi dari almarhum orang tua anak-anakku yang saat ini sebagai penerima manfaat dari acara ini gitu ya. Di luar Ramadan ada beasiswa dan alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu Ramadan dan kita mengadakan acara santunan yatim ex keluarga Astra Honda Motor almarhum gitu ya, dan insya Allah ada THR dan juga nanti santunan yatim paket kado lebaran insya Allah. Semoga ini menjadikan barokah buat kita semuanya. Intinya dalam kondisi pandemik seperti ini, kita semua harus bahu-membahu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk kemudian bisa saling menolong satu sama lain. Dan insya Allah ini menjadi satu ruh dari insan Astra secara keseluruhan, gitu, Astra Honda Motor secara khususnya begitu ya, bahwa kita akan selalu tumbuh besar bersama dengan bangsa. Kita akan selalu meneruskan acara-acara positif ini dari waktu ke waktu insya Allah. Dan semoga Allah SWT memberikan pertolongannya kepada kita sekalian, karena Allah SWT mengatakan innallaha fi auni abdi maka abdu fi auni akhih, bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongannya kepada seorang hamba manakala hambanya menolong saudaranya. Moga-moga ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk kemudian bisa melakukan hal ini. Dan insya Allah kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada rumah zakat yang telah bantu kami bisa menyelenggarakan ini di tengah keterbatasan kami di era pandemi ini selaku pengurus DKM Astra Honda Motor. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh manajemen Astra Honda Motor yang sudah luar biasa mensupport kami, baik dari manajemen juga dari serikat pekerja begitu ya, dan terkhusus kepada seluruh muzaki yang ada di Astra Honda Motor, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih, semoga Allah melipat gandakan pahala dari sebagian rezeki yang diinfakkan kepada saudara kita yang saat ini butuh kita kemudian serah bersama-sama, yaitu anak yatim dan juga orang-orang yang membutuhkan insyaallah. Dan kepada anak-anakku, terima kasih jazakumullah khairan, terima kasih kami ucapkan atas kebersamaannya selama ini. Kami yakin bahwa berkat wasilah dari anak-anakku yatim yang saat ini bergabung dalam acara ini, maka Allah SWT akan memuliakan kita semuanya gitu ya, kata Rasulullah SAW, bahwa nanti Rasulullah SAW ya
itu akan bersama dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakada begitu ya. Orang yang senantiasa peduli dengan yatim, insya Allah nanti akan di surganya dengan Rasulullah SAW. Di surganya itu sebagaimana dua jari yang saling berdekatan, insya Allah. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Agus Wahyu selaku Ketua DKM AHM. Baik, selanjutnya sambutan dari perwakilan manajemen AHM yang akan disampaikan oleh Bapak Setia Surahmadin. Kepada Bapak Setia, dipersilakan. Yang saya hormati Pak Agus Wahyu selaku Ketua dari Dewan Masjid Al-Haqqul Mubin PT Astra Honda Motor. Yang saya hormati juga Ibu Murni dari manajemen Rumah Zakat. Yang saya hormati Pak Taufik Hidayanto dari perwakilan dari Serikat Pekerja PT Astra Honda Motor. Anak-anakku para penerima beasiswa, penerima THR dari Dewan Masjid, para muzaki yang telah memberikan donaturnya kepada Dewan Masjid PT Astra Honda Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga juga kiranya tercurah kehadirat lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya hingga kepada kita semua. Amin. Pertama-tama izinkan saya memberikan ucapan dan penghormatan yang Pak Agus Wahyu dan tim, juga kepada Rumah Zakat yang selalu konsisten mengadakan acara ini dari tahun ke tahun. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa juga kepada para muzaki, karyawan PT Astra Honda Motor yang juga berkontribusi selalu untuk memberikan sedikit hartanya kepada sebagai zakat untuk bisa terus konsisten. Terima kasih juga kepada semua yang sudah menyelenggarakan acara ini dari tahun ke tahun. Acara ini yang memang sedianya kita adakan di masjid ya, karena satu hal ini memang tidak bisa kita lakukan. Kita harus mematuhi aturan apa yang diberikan oleh pemerintah, sehingga acara ini kita harus lakukan seperti ini ya Pak Agus Wahyu ya. Ya, tapi alhamdulillah ini masih terus bisa dijalankan dengan baik, dengan konsisten yang diselenggarakan. Nah, apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa menjadi pemberi kebahagiaan, menambah kebahagiaan buat para anak-anak ya, penerima beasiswa yang selama ini sudah menerima dari bantuan dari kita ya. Mudah-mudahan di Ramadan ini makin menambah kebahagiaan di tengah situasi kondisi yang serba sulit ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin juga memohon ya doa juga ya, kita doakan bersama-sama bahwa kondisi yang sulit ini mudah-mudahan Astra Honda Motor
terus bisa tetap berlayar di tengah badai yang memang sangat luar biasa, ya. Jadi mudah-mudahan PT Astana Motor ini bisa terus berlayar di tengah badai ini sehingga kita terus bisa berkontribusi buat pada anak-anak kita ini sehingga mereka juga terus bisa bersekolah seperti hal-halnya yang lain. Jadi mohon doanya juga buat semuanya ya agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali normal dan perusahaan juga bisa beroperasi dengan sedia kala. Ya. Mohon maaf juga apabila selama ini ya terutama kepada Dewan Masjid apabila perusahaan ya dalam hal ini kurang memberikan support ya. Mudah-mudahan di lain waktu perusahaan makin lebih memberikan supportingnya kepada kegiatan-kegiatan ini dengan tentunya kemarin perusahaan juga ada Pak Muhib, mudah-mudahan makin memberikan kontribusi buat Dewan Masjid di perusahaan kita untuk kegiatan-kegiatan acara seperti ini makin terus berkembang. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Dewan Masjid dan Rumah Zakat yang selalu konsisten untuk acara ini. Ya, mudah-mudahan semua apa yang dilakukan mendapat amal baik, mendapat pada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, tidak panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setia Surahmadin sebagai perwakilan dari manajemen AHM. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua Serikat Pekerja PT Astra Honda Motor kepada yang terhormat Bapak Taufik Hidayanto, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah hari ini kita suasananya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kita dipertemukan dalam acara pemberian THR oleh rekan-rekan Dewan Masjid dan acaranya dilakukan secara online atau virtual. Dan ini keniscayaan bahwa dunia hari ini sedang mencari keseimbangan baru, sedang mencari cara-cara baru untuk tetap hadir, untuk tetap eksis. Untuk itu, setiap organisasi harus menyesuaikan diri. Hari ini seluruh lini kehidupan di tengah industri revolusi industri keempat menggunakan lini online, sehingga kita juga secara organisasi juga harus aplikatif untuk bisa turut eksis. Yang pertama kami sampaikan support dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Dewan Masjid yang tetap hadir meskipun situasinya sulit, tetapi tetap hadir memberikan kebahagiaan. Di tengah situasi sulit tetap memberikan kebahagiaan untuk anak-anak kita yatim yang orang tuanya sudah mendahului kita. Terima kasih juga kami sampaikan ke teman-teman rumah zakat yang tahun ke tahun selalu membantu Dewan Masjid dan kita semua dalam hal pelaksanaan pemberian THR dan juga support dari manajemen Pak Setia. Harapan kami supportnya juga harus diperbesar nantinya. Dan tentunya tak lupa Al-Mukarrom Ustadz Rahmat yang nantinya memberikan tausiah kepada kita semua dan kepada seluruh orang tua, ibu-ibu anak kita. Kami harapkan terus semangat dalam hal mendidik anak-anak kita, semoga ke depan bisa bermanfaat
bagi keluarga, bangsa, dan negara. Hari ini situasi kita memang sulit. Perusahaan di bulan Mei ini juga secara produksi off total, banyak karyawan dirumahkan, dan harapan kami minta doa segenap anak-anak kita, orang tua anak yatim kita, dan kita semua, kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik, dan kita mudah-mudahan secepatnya bisa kembali normal. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada segenap karyawan, wabil khusus Musyaki yang setiap bulan menyisihkan rezekinya untuk dipotong guna disalurkan kepada anak-anak kita yang menerima THR khususnya. Dan kami sampaikan harapan kami sebagai Serikat Pekerja kepada teman-teman Dewan Masjid, acara ini adalah acara rutin dan setiap tahun dilakukan. Mudah-mudahan harapan kami tahun-tahun berikutnya bisa diadakan, kemanfaatannya bisa lebih baik lagi. Kalau hari ini berbentuk barang dan seterusnya gitu ya, mudah-mudahan tahun depan berbentuk barangnya masih ada, tetapi nanti mudah-mudahan juga ada sesuatu yang berbentuk program gitu, pendidikan atau apapun gitu ya, atau training atau pesantren kilat atau sehingga bisa anak-anak kita untuk bisa lebih baik menerima kemanfaatannya. Dan tak lupa kepada perusahaan tentunya harus memasuk lebih lagi guna pengadaan program di Dewan Masjid itu yang lebih baik lagi. Dan kami harapkan segenap musyaki di HM dan segenap karyawan yang belum menjadi musyaki, harapan kami turut menjadi musyaki guna bisa membantu program DKM. Mungkin tidak panjang lebar yang kami sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira kepada rekan-rekan Dewan Masjid, kepada Rumah Yakat, kepada perusahaan di tengah situasi yang sulit ini masih bisa memberikan kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita yakinin bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayanto selaku Ketua Serikat Pekerja PT Astra Honda Motor. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan secara online penyerahan secara simbolis bantuan THR dan juga kado lebaran yatim. Ini ada 4 lokasi. Yang pertama ada di Jakarta. Mungkin kita ke Jakarta dulu. Di sana sudah ada Ibu Ihat ya, yang akan diserahkan langsung oleh perwakilan Rumah Zakat kepada Ibu Ihat sebagai penerima manfaatnya. Silakan. Ya, bisa mendengar suara saya yang dari Jakarta, Ibu Ihat atau Ibu Erna atau Bapak Arif? Baik, mungkin bisa diperlihatkan itunya kado lebaran yatimnya dan juga THR-nya dari DKM AHM yang berasal dari para muzaki DKM AHM. Ya, dari Jakarta bisa diperlihatkan Pak Luki di layar besarnya. Nah, oke, baik, alhamdulillah. Baik, dari Ibu Ihat ada yang mau disampaikan ucapan berupa terima kasih dan doa buat para musisi dari DKM AHM. Silakan Ibu Ihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Honda Motor. Dengan kegiatan ini saya bersyukur, alhamdulillah, karena sangat bermanfaat bagi kami. Sejak pandemi ini banyak usaha yang kami sehingga ada sedikit kendala. Dengan adanya bantuan ini, alhamdulillah kami merasakan kemudahan dan sangat bermanfaat. Semoga untuk keluarga besar AHM yang telah mempermudah kami, Allah berikan keberkahan
Amin. Kelimpahan rezeki buat semua karyawan Astra Honda Motor, serta ucapan terima kasih untuk rumah zakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ihat. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah ya Bu ya. Bantuan dari DKM AHM, para muzaki dari karyawan Astra Honda Motor. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan kado lebaran yatim dan THR dari daerah Bekasi dengan Ibu Tri ya. Assalamualaikum Ibu Tri. Iya, mungkin bisa diperlihatkan ininya penyerahannya. Iya, Pak Luki bisa diperbesar mungkin gambarnya. Iya, ini ya sudah terlihat ya, ini ada kado lebaran yatim dan juga THR-nya. Silakan mungkin dari Ibu Tri ada yang mau disampaikan ucapan terima kasih dan doa untuk para muzaki di Astra Honda Motor. Silakan Ibu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tri ingin mengucapkan banyak terima kasih pada DKM AHM Astra Honda Motor dan Rumah Zakat. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk keluarga kami dan saya berterima kasih anak saya dapat bantuan setiap bulannya. Ya, itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih. Maaf kalau saya nangis. Baik, terima kasih banyak Ibu Tri. Mudah-mudahan bermanfaat. Berkah anak ibunya jadi anak yang soleh ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tri, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan bantuan THR dan juga kado lebaran yatim untuk di wilayah Depok. Di sana sudah ada Ibu. Assalamualaikum Ibu Kusnia. Iya, bisa mendengar suara saya Ibu Kusnia? Iya, nah ini proses penyerahannya ada THR dan juga kado lebaran yatim. Mungkin bisa di zoom gambarnya Pak Luki untuk Ibu Kusnia atau Pak Dwi ya di sini ya. STM-nya Pak Dwi. Nah ini ya, silakan. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau di Ibu Kusnia, doa dan ucapan terima kasih buat muzaki dari AHM. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DKM AHM dan beserta karyawan, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada keluarga kami. Semoga bermanfaat bagi kami dan semoga Bapak dan Ibu segenap karyawan AHM, DKM AHM selalu sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan umur panjang. Semoga DKM AHM tetap maju dan jaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, amin. Terima kasih banyak. COVID pandemik yang melanda ini, kami memang merasakan dampaknya, tidak bisa banyak beraktivitas. Semula kami bekerja, kami sudah sebulan lebih tidak bekerja, jadi tidak ada pemasukan. Dengan adanya bantuan ini, kami sangat berterima kasih dan membantu keluarga kami. Semoga kami doakan segenap keluarga AHM dan karyawan selalu sehat dan diberikan murahan rezeki dan berikan umur panjang dan Allah senantiasa memberikan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kusnia. Semoga bermanfaat bantuan dari
para muzaki di Astra Honda Motor. Terima kasih juga atas doanya ya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang terakhir kita akan menyaksikan penyerahan di daerah Bogor dengan Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu Sri, bisa mendengar suara saya dengan Bapak Basar ya ininya ya. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin bisa diperlihatkan Ibu Sri kado lebarannya timnya dan juga THR-nya yang sudah diberikan oleh Astra Honda Motor dari DKM AHM. Silahkan. Ya ini alhamdulillah ada THR tunjangan hari raya, kemudian juga ada kado lebaran yatim ya, THR untuk orang tua dan kado lebaran yatim untuk putra dan putri dari para penerima manfaat. Baik, terima kasih Ibu. Akan mungkin ada yang mau disampaikan ucapan terima kasih dan doa dari Ibu untuk DKM AHM dan para muzaki. Terima kasih kepada DKM AHM juga Rumah Zakat yang telah memberikan bantuannya selama ini beasiswa kepada anak saya Diananda Mutia. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya biaya beasiswa setiap bulannya. Semoga Allah memberikan pahala, kebaikan, juga rezeki yang berlipat ganda dan DKM AHM dan Rumah Zakat semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Masya Allah, luar biasa ya doa-doa dari para penerima manfaat. Saya sampai merinding mendengarnya. Bahkan sampai ada yang menangis tadi ya. Mudah-mudahan berkah untuk semua karyawan Astra Honda Motor dan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rahmat Ilahi LC. Kepada Bapak Ustadz Rahmat, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih jazakallah khair jemaah semuanya. Hayyikum bitahiyyat Islam wa tahiyyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah dan firam diban barakati kama yuhibbu rabbuna wa dha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwati fillah yang mudah-mudahan pada siang hari ini kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dari segenap keluarga besar AHM, dari DKM Masjid tadi ada Ustadz Agus ya. Kemudian dari manajemen ada Pak Setia, kemudian dari serikat pekerja ada Pak Taufik, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, dan insya Allah apa-apa yang antum berikan insya Allah akan membawa keberkahan. Barakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima amsakta. Kemudian kepada seluruh teman-teman dari Rumah Zakat, ada Teh Murni ya dari Direktur Program Rumah Zakat ya, dan semua tim Rumah Zakat ya, ini pejuang-pejuang kemanusiaan yang hari ini menjadi garda terdepan ya menghadapi situasi saat ini. Mereka menjadi wasilah-wasilah kebaikan, mensiarkan kebaikan, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ganjaran yang terbaik. Karena dalam sebuah kaidah usul diajarkan bahwa al-ajru bi khadril masaqqah. Jadi balasan Allah itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi dikala kondisi sulit kemudian kita masih bisa berbagi ya dari AHM dan kemudian disiarkan oleh Rumah Zakat ya, disampaikan kebaikannya, maka tentu balasannya lebih besar daripada kemudian kita berbagi pada kondisi yang normal. Makanya ingat, bagi orang-orang yang beriman itu ketika mereka tertimpa apapun, maka bagi orang-orang yang beriman maka dia wajib untuk asyukru ilallahi fi kulli hal.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Ya, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena Allah mengkhabarkan bahwa setiap apapun yang menimpa orang-orang yang beriman, kulluhu khair. Ya, dalam sebuah hadis sahih Muslim Nabi kita mengatakan al-amru lil mu'min a'jabatun. Urusan orang-orang yang beriman itu semuanya istimewa, semuanya mempesona kata Nabi. Iza asabathu khairan sakara fa huwa khairul lahu. Ya, ketika dia ditimpa sebuah kebaikan dia bersyukur maka itu baik baginya. Wa iza asabathu syarran sabara fa huwa khairul lahu. Dan ketika dia ditimpa keburukan, musibah, bencana, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Bahkan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, sesungguhnya puncak keimanan para sahabat adalah ketika mereka mampu untuk bersyukur di setiap musibah yang menimpa mereka. Karena tidak ada satupun musibah yang menimpa orang-orang yang beriman, kecuali sebuah kebaikan yang sedang Allah persiapkan. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada AHM, kepada teman-teman rumah zakat ya, karena ingat Nabi kita mengatakan man dalla ala khairin falahu ajrun ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mensyiarkan kebaikan, maka kebaikan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah jalan untuk menegakkan ketaatan, maka insya Allah akan terus mengalir pahalanya kepada orang-orang yang kemudian mereka menanamkan kebaikan itu. Ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-13 ya. Tepatnya kita hari ini berada pada tanggal 6 Mei 2020. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya bahwa di Ramadan yang sudah kita masuki ini ya, kita udah mulai masuk pertengahan Ramadan, maka mari kita kembali kuatkan ketaatan kita dalam bentuk realitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk realitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini tidak akan pernah terjadi ya, kecuali ini cara-cara Allah untuk memperbaiki kondisi ini ya. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah karya beliau kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam halaman 535 beliau mengkabarkan, kata beliau, ma nazala alaihi al-bala illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin. Kata beliau, bala itu, musibah itu tidak akan pernah turun illa bi dzambin, kecuali karena dosa-dosa manusia. Wa ma rufi'a, dan musibah itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah. Allah itu tidak akan pernah mengangkat musibahnya illa bi taubatin, kecuali dengan cara kita bersama-sama untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kalau hari ini saya bicara tentang bertaubat, maka ingat, taubat itu tidak hanya miliknya para pendosa. Taubat itu tidak hanya miliknya para ahli maksiat. Simak ayatnya. Ketika Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maka taubatlah ya, taubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Coba perhatikan ayat ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang disuruh taubat itu bukan ahli maksiat. Yang disuruh taubat itu bukan para pendosa. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ilmu tafsir dikatakan bahwa kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu, kata para ulama, idza qala Allah Subhanahu wa ta'ala bi ya ayyuhalladzina amanu, apabila Allah itu berfirman dengan menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka tugas kita, kata para ulama, irfa sam'aka. Maka perhatikan ayat ini. Fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha'an. Karena ayat ini berisi tentang sebuah perintah agar kita melaksanakannya atau sebuah larangan agar kita menjauh darinya. Dan di ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman yang Allah suruh. Padahal yang bikin maksiat itu adalah ahli maksiat, para pendosa. Yang Allah suruh orang-orang yang beriman untuk taubat. Makanya dalam kitab Durusul Yaumiyah, Al-Imam Abu Malik mengatakan bahwa di antara budaya-budaya harian Nabi, maka Nabi itu memperbanyak beristighfar. Kita tahu Nabi kita itu adalah manusia yang maksum. Maksum dalam kaidah ilmu akidah dikatakan bahwa maksum itu terpelihara dari dosa. Tapi Nabi kita tidak kurang dalam satu harinya minimal 100 kali beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, istighfar itu mudawamatun 'alal istighfar, mendawamkan, menggerakkan lisan kita untuk minta ampun kepada Allah dengan kita menghadirkan hati-hati kita, maka ingat ini adalah hak-haknya orang-orang yang beriman. Dan ini cara yang Allah sediakan kepada kita agar kita terlepas dari musibah dan bencana ini. Ya, wa ma rufi'a illa bitaubah.
musibah ini tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wajaa ilallah biqalbin munib, kecuali kalian datang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan kemudian kalian beristighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi itu pernah cerita tentang sosok generasi terbaik ulama tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, dalam kitab Al-Hikam itu beliau cerita, kata beliau, ja'a rajulun ilal Imam Hasan Al-Basri. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Imam Hasan Al-Basri wa yas'aluhu anil judbah. Laki-laki ini datang, dia nanya tentang persoalan kenapa musibah ini tidak berakhir. Dan kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, kalau kamu ingin musibah ini berakhir, bencana berakhir di negerimu, perbanyak beristighfar. Wa ja'a rajulun akhar. Dan laki-laki yang lain juga datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dia tanya, ya Imam, ud'ullaha li ayyarzuqani waladan. Wahai Imam, aku minta tolong kepadamu, doakan kepada Allah agar aku dikaruniai seorang anak. Dan kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istighfaru ilallah, perbanyak beristighfar, ini solusinya. Kemudian waja'a rajulun akhar. Dan datang lagi laki-laki yang lain. Dan kemudian dia bertanya, anil faqri, apa yang menjadi penyebab kefakiran? Kita melihat ba'ada, setelah wabah ini berakhir, maka negeri kita akan dihadapkan dengan berbagai krisis. Ya, akan terjadi kefakiran umpamanya. Maka kata para ulama, istighfar solusinya, perbanyak beristighfar. Waja'a rajulun akhar, dan datang lagi laki-laki yang lain. Wa yas'aluhu an jafabani. Dia nanya tentang hasil tentang panen yang tidak menghasilkan. Dan kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, solusinya istighfirillah. Coba antum bayangkan, ya, problemnya banyak, masalahnya banyak, tapi belum berikan satu obat, belum kasih satu obat, yaitu perbanyak beristighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah cinta kepada hamba-hambanya yang datang kepadanya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini dikenal dengan Sahrul Ma'firah, bulan di mana Allah janjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkabarkan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kalau Allah itu cinta kepada kalian, maka Allah pasti akan ampuni kalian. Bahkan para ulama mengatakan permintaan itu banyak. Ada orang yang minta surga, ada orang yang minta dijauhkan dari api neraka, ada orang yang diminta diberikan rezeki yang luas, ada orang yang minta diberikan jodoh yang soleh atau yang solehah. Ya, tapi ingat, ternyata kata para ulama, seutama-utamanya permintaan adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tausiah ini ana mengajak kepada kita semuanya, maka mari kita bersama-sama menggemarkan istighfar. Dan kepada para penerima manfaat, ya, anak-anak yatim, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan untuk keluarga besar AHM, ya. Doakan kebaikan untuk rumah zakat, ya, karena doa seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka Allah mengkabarkan dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih Bukhari, dan hari ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits Shahihah, ketika Nabi kita mengatakan laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa para kaum du'afa, doa orang-orang yang lemah itu, maka laisa bainahu wa bainallahi hijab, maka antara dia dengan Allah, doanya itu tidak ada dinding pembatas. Maka mudah-mudahan momentum hari ini menjadi sebuah momentum di mana Allah membuka pintu langitnya. Di setiap permintaan yang kita hadirkan hati-hati kita, kemudian ini menjadi sebuah kebaikan-kebaikan yang sedang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kezaliman itu terjadi karena dosa penduduknya. Dalam surat Al-Qasas ayat 59 Allah mengkabarkan, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Allah, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah, terjadinya musibah di muka bumi ini dan Allah akan hancurkan negeri kalian, kata Allah, illa wa ahluha zalimun, ketika penduduknya berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada Allah. Bahkan kibar sahabat Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, al-bala'u muwakkilu bil qauli. Al-bala' muwakkilu bil qaul. Bahwa bala itu, musibah itu akan terjadi, ya, bencana itu akan terjadi, itu disebabkan karena perkataan-perkataan yang sering menistakan agama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka poin yang pertama, maka mari kita memperbanyak beristighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah yang hari ini diberikan oleh AHM melalui wasilah lembaga rumah zakat, maka insya Allah ini bagian dari cara-cara kita untuk memperbaiki negeri, ya. Karena sedekah yang terbaik itu sedekah yang sangat bernilai, terbaik di hadapan Allah ketika kita mampu untuk bersedekah walaupun dalam keadaan sulit, ya. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan ayat Al-Qur'an ketika mengatakan karakter yang bertakwa, ketika mereka mampu untuk al-kazimi, ketika mereka mampu untuk yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka mampu untuk tetap berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Maka Allah janjikan kebaikan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah. Pelaut yang tangguh itu dikatakan dia pelaut yang tangguh ketika dia mampu untuk menghadapi badai dan gelombang. Dan seorang pemimpin dikatakan pemimpin yang tangguh ketika dia tetap menjadi pemenang ketika krisis melanda. Dan orang mukmin itu dikatakan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat di hadapan Allah ketika tetap bisa bermanfaat, ketika dia tetap bisa berkontribusi walaupun kemudian dia berada dalam keadaan yang sulit, ya. Tadi saya mendengar AHM beberapa karyawannya sudah dirumahkan gitu ya. Tapi Masya Allah ya, tetap bisa mensyiarkan kebaikan. Dan ingat bahwa innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah itu akan menolong hambanya. Syaratnya kalau hambanya menolong orang lain. Jadi kalau kita bicara dengan konteks hadis ini, pernah dikomentari oleh Said bin Musayyib hadis ini, ya innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Kata Musayyib, ini cara-cara kita agar kita ikhlas dengan apa yang kita berikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita yang butuh untuk memberi, kita yang butuh untuk memberi, kita yang butuh untuk berinfak, kita yang butuh dengan rumah zakat untuk menjadi wasilah kebaikan dari apa-apa yang kemudian ingin kita sampaikan. Kata para ulama, kata Imam Syafi'i, antum akan sulit mencapai derajat keikhlasan ketika kemudian kita memberi, kita masih menganggap diri kita pemberi dan orang yang kita kasih itu peminta-minta. Itu akan sulit kita untuk menghadirkan keikhlasan. Tapi sampailah kepada puncak keikhlasan yang kemudian dari hati kita mengakui bahwa kita yang butuh untuk memberi, kita yang butuh untuk bersedekah, karena syarat pertolongan Allah di hari akhirat nanti disampaikan oleh nabinya, innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Kita itu akan ditolong oleh Allah pada suatu hari yang tidak ada pertolongan dari siapapun. Syaratnya bantu orang ketika di dunia, ya. Man nafasa qurbatan min qurabid dunya nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan orang-orang mukmin di dunia, maka Allah lapangkan urusan hari akhirat nanti. Wa may yasharu ala muqsirin yasyarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang mukmin di dunia, maka Allah akan mudahkan urusan hari akhirat nanti. Maka jazakumullahu khair kepada seluruh anak-anak yatim, ya, kepada para penerima manfaat karena hadirnya mereka sebagai sebuah wasilah cara-cara Allah untuk membuka pintu surganya kepada kita, ya. Hadirnya para anak yatim cara-cara kita untuk bersanding di surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, kata Nabi, ana. Nabi itu memberikan sebuah isyarat terhadap jarinya. Kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Kata Nabi. Kata Nabi, saya itu bersama dengan orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim di dunia. Di surga, nanti mereka akan bersama dengan saya, kata Nabi. Maka mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saya mengapresiasi ya dari HM luar biasa, Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa-apa yang diberikan memberikan keberkahan ya kepada keluarga besar AHM. Allah jaga mereka ya, Allah berikan rezeki yang luas, Allah berikan keberkahan, dan kemudian insya Allah apa-apa yang kita berikan maka mudah-mudahan insya Allah menjadi sebuah bekal terbaik bagi kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di filosofi umum kita sering dikenalkan bahwa dengan sebuah kalimat menabung itu pangkal kaya. Menabung itu pangkal kaya, maka dalam akidah al-islamiyah Allah mengajarkan kepada kita bahwa sedekah itu, infak itu pangkal kaya. Jadi dalam Islam sedekah itu, infak itu pangkal kaya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai detik hari ini, maka jangan sampai kemudian kita hanya menyediakan celengan buat anak-anak kita di rumah. Tapi mulailah hari ini sediakan kotak-kotak infak di rumah-rumah kita.
Karena sedekah itu kita yang butuh. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita sedekahkan. Dan dalam wabah ini, ketika kita menghadapi bencana ini, maka Nabi kita katakan, fa inna sadaqah tudfi'ul bala. Hadis rawahu Abu Dawud. Kata Nabi, sedekah yang kalian berikan, maka itu mampu untuk menolak bahaya, mampu untuk menolak sesuatu yang akan membahayakan diri kalian. Kalau kemudian ibadahnya sudah kita kuatkan, sedekah itu sudah kita kuatkan, kalau kemudian wabah itu masih menimpa kita, maka itu bukti Allah sayang kepada kita. Karena dalam sebuah hadis sahih Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, idza ahabballahu 'abdihi ibtalahu. Kalau Allah itu cinta kepada hambanya, kalau Allah itu sayang kepada hambanya, maka Allah pasti akan mengujinya. Maka kalau ada orang yang beriman kemudian dia meninggal karena wabah, maka kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, itu bukti Allah itu sudah rindu bertemu dengannya. Allah itu sudah rindu bertemu dengannya. Maka Allah berikan dia musibah. Maka insya Allah apa yang hari ini kita jalankan, ya, dari kebaikan-kebaikan yang hari ini kita syiarkan, mudah-mudahan menjadi sebuah perkara-perkara yang menjadi sebuah bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap karakter-karakter keimanan kita Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, karena waktunya terbatas, yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa kepada para penerima manfaat dari program ini, maka mari kita kuatkan doa-doa kita. Kita kuatkan doa-doa kita. Hari ini kita berada pada satu waktu yang mustajab. Ramadan itu setiap detik dan menit yang kita lewati, yang kita lalui, di situ ada waktu-waktu yang utama. Dan kita harus ingat dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita mengatakan ada dua waktu yang menjadi waktu-waktu yang sangat utama. Ya, dan waktu itu adalah sebuah waktu yang sering dilalaikan oleh manusia di akhir zaman nanti. Dan waktu itu terjadi di Ramadan, yaitu waktu menjelang kita berbuka puasa dan waktu di saat kita santap sahur atau waktu menjelang azan subuh berkumandang. Dalam surat Az-Zariyat ayat 17 Allah mengkabarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika masuk waktu sahur, ya, menjelang masuk waktu subuh, maka di antara budaya-budaya kebaikan Rasulullah dan para sahabatnya, hum yastaghfirun, maka mereka memperbanyak minta ampun kepada Allah. Mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan dua waktu menjelang berbuka puasa, ya, menjelang azan subuh berkumandang, maka perbanyak minta ampun untuk kebaikan negeri ini. Ya, untuk kebaikan negeri ini. Kita tidak boleh mengeluh dengan keadaan. Orang-orang yang beriman itu harus mampu untuk mengambil kebaikan-kebaikan di setiap hikmah yang pasti Allah biarkan mereka. Maka mudah-mudahan segala bentuk amanah-amanah yang hari ini kemudian Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan mampu untuk kita jalankan. Dan kemudian kita juga ucapkan terima kasih barakallahu fikum kepada pejuang-pejuang rumah zakat, pejuang-pejuang kemanusiaan. Mereka selalu ada. Mereka selalu bergerak di saat kemudian kita berdiam diri di rumah kita. Mereka selalu bangun di saat kemudian kita terlelap dalam tidur kita. Dan insya Allah setiap kemudian yang berjuang pada kondisi-kondisi ini, maka yakinlah bahwa Allah itu maha melihat. Malaikat itu sedang mencatat. Dan mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan-kebaikan yang akan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka mudah-mudahan tausiah yang singkat ini mampu untuk mengingatkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dan kemudian mampu untuk kemudian kita terus memperbaiki ibadah kita. Karena kata para ulama, ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Imam Syafi'i dan dia bertanya bagaimana cara dia memperbaiki hidupnya, bagaimana cara dia untuk memperbaiki hidupnya, maka kata Imam Syafi'i, perbaikilah hidupmu dengan cara engkau memperbaiki ibadahmu. Dan perbaiki ibadahmu diawali dengan caramu memperbaiki salatmu. Memperbaiki salatmu. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, islahu salatakum fa aslihullah hayatakum. Kata beliau, perbaiki salatmu, perbaiki ibadahmu, maka Allah pasti akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki salatmu, islahu salatakum, perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dan kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kata beliau, ketika masalah datang kepadamu,
Ketika berbagai macam ujian datang, cobaan, azab, peringatan datang kepadamu, maka itu sebuah bukti nggak beres salatmu. Nggak beres salatmu, maka perbaiki salatmu. Maka Rasul itu pernah mengingatkan seorang sahabatnya, kata Nabi kita, kana rajulu, kata Nabi ini disampaikan dalam kitab Sunan Imam Abu Daud. Kata Nabi kita, kana rajulu, ada orang, kata Nabi kita, yusolli sittina sanatan. Antum bayangkan yusolli sittin. Dia sholat selama 60 tahun. Yusolli sittina sanatan. Dia sholat selama 60 tahun. Dan kata Nabi kita, la tukhbal. 60 tahun dia sholat, la tukhbal. Tidak diterima ibadahnya. Kenapa tidak diterima? Masya Allah, yatimmu ruku'ahu wa la yatimmu sujudahu. Ketika dia ruku' sempurna ruku'nya, tapi ketika dia sujud enggak sempurna sujudnya. Jidatnya belum nempel, ya. Kemudian dia langsung bangkit, terburu-buru sujudnya. Dan penyebab yang kedua, kata Nabi kita, yatimmu sujudahu wa la yatimmu ruku'ahu. Sempurna sujudnya, tapi enggak sempurna ruku'nya. Punggungnya belum lurus ketika ruku', kemudian dia langsung i'tidal, langsung untuk dia berdiri. Maka kata Nabi, bayangkan orang seperti ini, yusallina sittina sanatan. Dia sholat 60 tahun, hasilnya la tuqbal. Tertolak amal ibadahnya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka tugas kita, mari kita perbaiki ibadah kita. Perbaiki sholat kita. Maka insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan ini. Musibah ini tidak akan pernah terjadi, ya, kecuali karena penyebabnya karena dosa-dosa manusia, dan itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang perlu Anda sampaikan, ya ikhwah, peganglah sebuah prinsip kehidupan. Sebuah prinsip hidup yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang diberikan gelar dengan Abu Mufassir, bapaknya para ahli tafsir. Dari diri beliau muncullah ulama-ulama besar tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan Rasul pernah ngasih nasihat kepadanya. Kata Rasul kepada beliau, inni u'allimuka kalimatin. Wahai ghulam, wahai anak kecil, kata Nabi, aku akan ajarkan kepadamu sebuah prinsip hidup. Kalau prinsip ini engkau pegang erat-erat, maka engkau akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu prinsipnya? Kata Nabi, yahfadillah yahfadaka. Jaga syariah Allah, jaga ibadahmu kepada Allah, jaga ketaatanmu kepada Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin meminta, minta kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu ingin minta tolong kepada Allah. Hari ini banyak orang ketika dia ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa masalah, pertama yang dia ingat temannya yang punya posisi. Pertama yang dia ingat saudaranya yang punya jabatan. Terkadang banyak orang yang lupa dengan Allah yang punya segalanya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, ternyata cara Allah untuk menguji kualitas keimanan kita dengan cara Allah ngasih musibah kepada kita. Ketika musibah itu kemudian tampil di hadapan kita, terkena kita, maka connecting hati kita, siapa yang pertama kali yang kita hubungi? Maka mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, karena Allah senang kepada hamba-hambanya yang kemudian meminta kepadanya. Maka ikhwani fillah Allah wa iya, mari kemudian kita pegang syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia, maka ada sebuah basyirah, kabar gembira dari Rasul, maka ibadah kita insya Allah akan tetap dicatat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berada dalam keadaan yang sulit, ketika kita ikhlas menjalankannya. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu ajran hasanatan kamilatan. Barang siapa yang kemudian dia melaksanakan sebuah amalan kebaikan dan dia tidak sempat untuk melaksanakan kebaikan itu karena ada kondisi syar'i yang menghalanginya untuk menegakkan kebaikan itu, maka falahu ajran hasanatan kamilatan, maka baginya tetap pahala yang sempurna sama dengan orang yang sempurna melaksanakannya. Maka kita wajib untuk berilmu dengan ibadah, dan kemudian ketika kita berilmu, maka insya Allah mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan, kita ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi berdasarkan pemahaman-pemahaman yang benar, pemahaman-pemahaman yang diambil dari generasi yang terbaik, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kepada para anak-anak yatim, ya, ana berharap kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita tidak boleh bersedih gitu ya. Ini sebuah peluang kebaikan, ya, karena ingat bahwa setiap masalah, setiap musibah
maka di situ Allah telah siapkan kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah terbaik ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur terhadap musibah yang menimpanya ya. Kepada para kaum duafa, kepada kaum masakin, maka mari kita berkomitmen untuk mendidik anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Ketika seorang anak itu dia terlahir dalam keadaan miskin, maka Allah tidak akan pernah menyalahkan dia ya. Tapi kemudian ketika kita mati dalam keadaan miskin, maka Allah akan minta pertanggungjawaban dari kehidupan yang hari ini kita jalankan. Wahai anak-anakku, semua manusia itu punya peluang untuk sukses ya. Semua manusia punya peluang untuk berhasil. Maka ingat antum semuanya, anak-anakku sekalian yang berada di level SD, SMP, SMA, maka ingat antum harus jadi pewaris negeri. Negeri ini hanya boleh diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Maka hari ini yang antum pelajari, ya, yang antum kemudian laksanakan, yang antum kaji hari ini, mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan untuk kemudian kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya, negeri ini harus antum menjadi pewarisnya. Ya, maka jangan lupa ya di kondisi Ramadan khatamkan Al-Qur'annya. Ini udah berapa nih? Udah berapa kali khataman nih? Ya, khatamkan Al-Qur'an. Ya, Quran itu kunci sukses keberhasilan. Ya, bangun di tengah malam sujud tersungkur kepada Allah. Ini kunci sukses keberhasilan. Ya, di sekolah-sekolah juara, sekolah-sekolah yang menjadi binaan rumah zakat, ini poin terpenting yang terus kita tanamkan. Ya, di sekolah-sekolah juara yang dibina oleh rumah zakat, maka bagi kita bahwa amalan-amalan yang wajib itu wajib disegerakan dan amalan sunnah itu wajib disempurnakan karena itu syarat menjadi sukses utama keberhasilan yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada semua muhsinin, kepada semua para donatur, ya, kepada tim dari rumah zakat, ya, kepada semuanya ya, orang-orang yang kemudian telah berkontribusi kebaikan dalam kegiatan-kegiatan ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan kita dengan keimanan kita dan dengan kesabaran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kemudian terbatas dari apa-apa yang saya miliki. Mudah-mudahan memberikan sebuah ibroh, minimal pengingat untuk kita semuanya. Hari ini mungkin kita tidak bisa berjabat tangan ya, tapi mudah-mudahan doa kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang beriman itu jika kemudian mereka tidak bisa berjumpa di dunia, mudah-mudahan mereka nanti akan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa Pak Ustadz. Ya. Ikhwaniddin azan ya Allah iyyakum. Mari sama-sama kita mengangkat dua tangan kita. Kita hadirkan keikhlasan hati-hati kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga besar AHM ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada mereka ya. Allah berikan keluasan rezeki kepada mereka. Allah sehatkan mereka, Allah jaga mereka, dan Allah jadikan AHM terus maju, ya, maju dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para teman-teman di rumah zakat ya, mereka terbangun di saat kemudian kita masih tidur. Mereka terus bergerak di saat kemudian kita berdiam diri di rumah kita. Bahkan mereka tidak hanya mempertahankan tenaga mereka, mereka juga mempertahankan nyawa-nyawa mereka. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti kebaikan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di surganya nantinya. Dan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, para penerima manfaat, mudah-mudahan Allah terus menguatkan kita menguatkan kita dalam musibah ini dan kemudian menjadikan kesabaran kita sebagai sebuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya zal jalali wa dzikril karim wa azumi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha وأدم ودها وحدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على السهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di siang hari ini ya Allah, di bulan yang penuh dengan keutamaan ini ya Allah, di bulan yang Engkau janjikan maghfirah dan ampunan ini ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah, kami menundukkan kepala kami ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni segala bentuk kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa para pemimpin negeri ini ya Allah, ampuni dosa para penguasa-penguasa di negeri ini ya Allah, ampuni dosa penduduk-penduduk di negeri ini ya Allah, dan wabil khusus ya Allah di bulan penuh kemuliaan ini ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah, karena jasa-jasa mereka ya Allah, karena pengorbanan mereka ya Allah, karena perjuangan mereka ya Allah, membuat kami memahami agama yang mulia ini ya Allah. Mereka rela untuk tidak makan ya Allah, asalkan anaknya tetap kenyang ya Allah. Mereka rela untuk menahan malu ya Allah demi keberhasilan anak-anaknya ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu ya Allah, di bulan yang Engkau janjikan setiap doa akan Engkau kabulkan ya Allah. Maka berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, Nabi-Mu menyampaikan ya Allah, kalaulah kemudian kami punya dunia seisinya, dan dunia seisinya itu kami infakkan kepada kedua orang tua kami ya Allah, maka itu tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa mereka ya Allah. Maka kami bermohon ya Allah, mudah-mudahan sedekah yang hari ini kami berikan, mudah-mudahan infak yang hari ini kami berikan, mudah-mudahan kebaikan hari ini kami syiarkan, mudah-mudahan segala bentuk ibadah yang hari ini kami tegakkan ya Allah, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk diri kami, keluarga kami, dan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kebaikan untuk negeri ini, ya Allah. Berikan keberkahan untuk para pemimpin-pemimpinnya, ya Allah. Luruskan mereka dalam amanah-amanahnya, ya Allah. Ya Allah, kami tidak akan pernah sanggup untuk menerima segala amarah dan murka-Mu, ya Allah. Kami makhluk dhaif, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu, ya Allah. Kuatkan kami dengan musibah ini, ya Allah. Ya Allah, hilangkan musibah ini dari negeri kami, ya Allah. Kami rindu untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Kami rindu untuk kembali mensyiarkan masjid dan rumah-Mu, ya Allah. Kami rindu untuk berkumpul dengan sahabat-sahabat kami dalam ketaatan dan dakwah kepada dakwah ilallah, dakwah untuk mensyiarkan agama-Mu, ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kekuatan kepada kami, ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan terhadap musibah yang hari ini Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kesabaran, ya Allah, kepada sahibu musibah, orang yang ditimpa musibah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kebaikan kepada para donatur, ya Allah. Berikan kebaikan kepada rumah zakat, ya Allah. Jadikan kerja-kerja mereka, perjuangan mereka, ya Allah, sebagai sebuah berkah terbaik, sebagai sebuah bekal-bekal terbaik untuk menghadap-Mu, ya Allah. Allahumma arhamna ya arhamar rahim, wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil jahilin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keterbatasan yang saya miliki. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Rahmat Ilahi atas tausiahnya dan juga doanya. Masya Allah, beliau mengajak kita untuk bertobat dan beristighfar serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabah COVID-19 ini segera diangkat dari Indonesia dan juga dari muka bumi ini. Saya informasikan juga jazakumullah khairan katsira buat Dewan Masjid Al-Haqul Mubin yang menjadi wasilah, Masya Allah, wasilah buat para muzaki yang ada di AHM untuk menyalurkan donasinya melalui Dewan Masjid Al-Haqul Mubin yang diketuai oleh Bapak Ustadz Agus Wahyu.
Baik, alhamdulillah rangkaian acara hari ini virtual event penyerahan bantuan kado lebaran yatim dan juga THR dari Dewan Keluarga Masjid AHM sudah berakhir. Kita ucapkan terima kasih banyak buat manajemen AHM. Kemudian yang pasti yang pertama adalah Dewan Masjid Al-Haqqul Mubin. Terima kasih, jazakallah khair, jazakumullah khairan katsira. Kemudian juga manajemen AHM, buat serikat pekerja dari AHM, juga buat para muzaki yang sudah berinfak, bersedekah dan berzakat melalui Dewan Masjid Al-Haqqul Mubin AHM. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini, dan juga untuk para penerima manfaat terima kasih banyak atas doa-doanya untuk DKM AHM dan juga untuk Rumah Zakat. Terima kasih juga untuk Rumah Zakat. Kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Agus Wahyu, kemudian Pak Setia, kemudian juga Pak Taufik, kemudian Teh Murni, kemudian juga Pak Ustadz Rahmat. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.